Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Rafif. Jadi ini adalah konten pertama saya. Saya di sini ingin berbagi, berbagi ilmu yang ilmu sedikit yang sedikit ini yang telah saya miliki agar bermanfaat. Jadi sebelumnya saya programmer saya udah mulai belajar program dari 2019, dari mulai kuliah semester pertama. Habis itu saat ini saya bekerja di Jepang sebagai programmer developer gitulah pokoknya. Terus, nah, jadi tujuan saya di sini tuh saya ingin membagikan ilmu saya agar teman-teman yang di luar sana, yang di Indonesia terutama, ya tujuan saya ada berniat kepengen mengabdi. Karena saat ini saya di Jepang dan saya tidak tahu cara mengabdinya gimana, jadi saya ingin melalui yaudah bikin konten aja. Nah, jadi karena saya basicnya programmer, saya pengen ngajarin teman-teman ilmu programmer yang saya miliki agar teman-teman tuh mungkin yang masih bingung dengan programming bisa berkarir juga di sini. Tapi sebelumnya, kenapa programming? Kenapa nggak yang lain? Karena potensi karirnya tuh luas teman-teman. Jadi tuh eh, programming sendiri tuh kayak cabangnya banyak kan, kayak kalian tahu ada machine learning, ada data science, pasti pernah dengar kan dikit-dikit ada AI gitu, teknologi gitulah pokoknya. Nah, sebenarnya tuh programmer itu adalah dasarnya teknologi yang berkembang inilah pokoknya. Misal kayak ada aplikasi HP, ada website. Nah, itu tuh semua pasti basicnya tuh programming juga. Nah, terus ada robot juga. Nah, itu juga dibuatnya biasanya pakai programming, apalagi kalau yang canggih-canggih. Nah, ini karir-karir yang bisa. Oh, terus juga kerja di programming tuh banyak cara ya. Jadi kayak kita tuh bisa jadi karyawan perusahaan atau mau bikin perusahaan sendiri juga bisa, atau ini freelancer. Ada website di Upwork ini. Ini kalau lihat apa? Saya cuma nyari kata kunci web itu di tugas yang buat entry level ada 1.200-an, intermediate ada 20 ribuan, expert ada 8 ribuan. Ini baru di satu platform teman-teman. Dan ini juga platform luar negeri. Gajinya di sini dolar ya. Nah, terus juga freelance, terus kerja perusahaan, terus juga bisa bikin produk sendiri, atau enggak kita bisa ya pasif income yang lain-lain banyak lah pokoknya gitulah. Terus juga karirnya luas itu kita bisa kerja dimanapun. Jadi programmer itu sangat pekerjaan yang sangat global ya, dimanapun itu butuh. Di Indonesia butuh programmer, di luar negeri juga butuh programmer, di Malaysia, Singapura, Jepang. Saat ini saya terus Malaysia, di US, di mana-mana butuh. Jadi kalau kalian tidak bisa programming, ya udah kalian tinggal sempurnain skill bahasa kalian dan kalian bisa kerja di mana aja. Terus ini juga saya nyari di LinkedIn. Ini ada di Jepang tuh juga butuhnya banyak banget ya. Oh iya, Jepang kan jumlah SDM-nya tuh lagi turun. Jadi kalau misalkan kalian mau belajar programming dan kalian nggak mau kerja di Indo, Jepang bisa jadi target kalian. Nah, terus ini juga saya nyari di glints.com. Itu ada front end developer. Front end tuh ya nanti kita jelasin lah. Pokoknya front end itu eh, kalian ngembangin website yang bagian tampilannya. Nah, terus ini tentang gajinya. Nah, mungkin kalau misalnya kalian cari tuh kayak gajinya banyak yang kecil-kecil gitu loh, kayak ada yang 4 juta kayak hmm, memang banyak yang kecil, cuman sebenarnya tuh nggak sedikit juga yang gede. Kayak terakhir kali itu saya nyari ke loker 2024 Desember. Itu saya dapat WFH Jakarta, WFH Company Jakarta, saya dapat rentang gaji minimal 11 WFH ya. Nah, jadi tuh kayak masih masuk akal gitu loh. Terus kalau misalkan kalian nggak mau yang ini juga kalian bisa ya nyari kerjaan di luar. Terus kalau misalkan, nah enaknya juga, kenapa jadi programmer? Programming itu skillnya, programmer itu orang yang programming. Nah, kan kalau kalian lihat di sini tuh dia 1 sampai 3 tahun, terus minimal sarjana bla bla bla. Nah, kalau programmer itu sebenarnya kalian tinggal nunjukin aja, ini loh saya sudah pernah buat ini loh saya sudah pernah buat ini. Itu kalian masih ada kemungkinan besar buat diterima. Apalagi
apalagi kalau di luar negeri. Di Indo biasanya yang kayak minimal sarjana bla 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 itu cuma di Indonesia teman-teman. Jadi dan itu tuh biasanya cuma buat screening sih. Nah kalau misalkan kalian udah lewati tes screening dengan cara yang lain, biasanya ya udah tinggal nunjukin skill kalian. Tapi kalau di luar negeri jarang ada yang kayak apa, minimal sarjana bla 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 tuh jarang. Nah terus ya gajinya good sih menurut saya dibanding kerjaan-kerjaan yang lain, dan untuk starting tuh ya ini lumayan good. Terus nah kenapa programming WFH, kita bisa WFH, saya pengen banget kerjaan yang bisa WFH. Saya orangnya malas guys, makanya nih website PPT-nya jelek banget kan. Saya belum ada orang yang membantu juga buat buat hal ini, jadi ya seadanya aja lah. Terus programming itu skill ngodingnya ya, kayak membuat programnya. Terus kenapa di bagian website, kenapa saya pilih di bagian website? Karena relatif mudah. Jadi menurut saya tuh, saya sebenarnya tuh awal sekali saya belajar, saya pelajari buat ngembangin robot dan IoT menggunakan bahasa pemrograman C, namanya C. Nah, itu relatif susah. Karena kenapa relatif susah? Saya bandingkan skill web dev dengan skill programming lainnya. Misal kayak machine learning, terus juga IoT atau enggak pemrograman robot. Nah, skill-skill yang lain itu biasanya kalian tuh butuh dasar skill yang lainnya. Misal kayak robot development, itu kalau misalkan terjadi masalah atau enggak waktu kalian mengembangkan, kalian tuh tidak cuman melihat dari sisi pengembangan program, tapi kalian juga harus meninjau dari sisi electrical, terus mechanical kalau robot misal. Jadi kalau misalkan nih kayak, ini kenapa robotnya nggak jalan ya? Itu kemungkinan bisa aja tuh bukan program yang rusak, tapi mungkin ada, ini arusnya kurang kuat gitu-gitu. Jadi banyak skill lain yang diperlukan untuk untuk menjadi di bidang itu. Kalau web dev yang saya rasakan itu ya udah kalian cuman skill websitenya doang, programming website. Jadi kayak programming tampilannya doang, atau enggak programming back end atau yang suatu yang berurusan dengan database gitu-gitu. Jadi relatif lebih mudah menurut saya. Terus karirnya luas. Nah, website itu menurut saya karirnya luas tuh karena website itu sudah saat ini tuh sudah bukan sekedar kebutuhan secondary perusahaan, tapi udah kebutuhan utama lah. Kayak misalkan kalian mau nyari informasi tentang PT Pertamina, kalian kan udah bukan baca koran lagi, udah bukan kalian tuh nggak nonton YouTube, tapi kan kalian paling cari di internet kan, dan itu biasanya diarahin ke websitenya, website Pertamina gitu-gitu. Jadi kayak menurut saya website itu karirnya luas, dan terbukti juga kalau kalian nyari di mana-mana itu ya banyak banget lokernya. Selain itu juga kalau kalian mikirnya apa, eh oh, dan juga teknologi itu kan selalu berkembang kan. Jadi tuh pasti aja ada updatean-updatean yang perlu dilakukan. Makanya kayak pasti aja butuh pemrograman-pemrograman website walaupun suatu website itu udah jadi. Begitu. Terus ya, possible buat WFH. Kalau misalkan robot developer kayak saya sekarang ini di Jepang, yang saya tidak suka itu saya tidak bisa kerja dari rumah karena robotnya di kantor. Kalau website kalian bisa kerja dari rumah. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen yang WFH, nah ini web dev nih sangat possible, sangat recommend. Terus kenapa channel saya? Karena taktis. Saya bukan tipe orang yang cerdas, bukan yang pintar. Cerdas sih kayaknya, tapi bukan yang pintar. Saya nggak bisa memahamin dengan teori yang panjang lebar. Saya nggak bisa yang terlalu dalam, kayak pusing sendiri. Saya pengennya yang penting masalah saya kelar. Saya pengen buat website. Udah, saya nggak butuh yang lain-lainnya. Saya cuma butuh yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan saya. Saya pengen yang fokus itu aja. Nah, kekurangannya dari konsep taktis ini adalah kita susah menjadi expertise. Tapi pikir nanti aja. Yang penting kita berkarir dulu, mau jadi expertise atau enggak. Ya, lihat apakah kalian nyaman atau enggak di web dev ini. Nah, kalau misalnya kalian mau yang expertise bla bla bla, channel saya kedepannya tidak recommended. Kalian bisa ke web programming Unpas atau dia Bang Dea Frizal ini, atau enggak kelas terbuka ini dosen saya.
Nah, beliau ini mengajarkan dengan mendalam, dengan dasar-dasar dan semuanya itu diajarin sangat lengkap, jos. Tapi saya pengen mengajarkan tidak seperti itu karena saya tipikal orang yang malas. Nah, goals dan objektif saya itu dalam mengajarkan kelas ini tuh kayak belajar singkat aja, nggak usah yang terlalu lama. Yang penting kayak apa, cara buat websitenya udah bisa. Terus ntar baru saya ajarin tentang front end back end. Kenapa harus belajarin front end back end? Karena kebanyakan di perusahaan itu mereka akan minta front end back end, pakai istilah front end back end gitu. Nah, terus habis itu saya pengen ngajarin buat porto dan itu based on case. Jadi kayak saya pengen nanti kayak ya udah nyari nyari locker yang lagi dibuka, terus case-nya apa nih, dia minta apa, nah nanti kita buat porto dari itu. Habis itu daftar kerja gitu. Soalnya jujur aja, soalnya saya sebelum saya ke Jepang itu saya sempat mencari loker-loker di Indo sebelum yang Desember kemarin itu. Desember itu saya daftar sudah di Jepang kan, itu gajinya yang 11 itu. Nah, tapi sebelumnya waktu saya review gaji-gaji itu, tadi kasih gaji kecil sekali, Pele. Pusing. Nah, sekian. Oh iya, kelas saya rencana maksimal 30 menit lah, nggak lama semua kelasnya. Terima kasih. Shitsurei shimasu.